Timnas U23 Indonesia akan menghadapi lawan tangguh Filipina malam ini dalam lanjutan pertandingan fase grup Piala AFF U23 2025. Kita awali Klik Indonesia siang dengan sorotan utama. Saudara, sidang vonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula akan digelar pada hari ini. Sebelumnya Tom Lembong dituntut 7 tahun hukuman penjara. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong akan menghadapi sidang vonis kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari ini. Berdasarkan penetapan majelis hakim sebelumnya, sidang putusan rencananya akan digelar pada pukul 14 tepat waktu Indonesia Barat. Adapun sidang akan dipimpin Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika. Sebelumnya, Tom Lembong dituntut 7 tahun hukuman penjara. Jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom juga dituntut membayar denda sebesar 750 juta rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Pada sidang pembacaan duplik sebelumnya, Tom Lembong menyatakan siap menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi importasi gula. Tom Lembong mengatakan telah berjuang semaksimal mungkin dalam persidangan sehingga selebihnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sidang vonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula digelar hari ini. Kemudian Hasto Kristianto juga menjalani sidang dengan agenda penyampaian duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kedua persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nesya Rizvenia. Selamat siang Nesya, silakan informasi Anda selengkapnya. Iya, selamat siang Akbar dan juga saudara, benar sekali siang hari ini akan digelar sidang pembacaan putusan atau sidang vonis bagi Menteri Perdagangan era tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Thomas Lembong atau Tom Lembong. Nanti akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Profesor Muhammad Hatta Ali di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Sampai saat ini Akbar dan juga saudara, kami juga masih menantikan kehadiran dari Tom Lembong, kemudian juga bersama kuasa hukum dan juga para pendampingnya nanti, karena memang sampai saat ini 1 jam menuju sidang dimulai, ini ruangan sidang masih tertutup dan belum dibuka, baik itu untuk media maupun juga untuk para pendukung atau yang pendamping dari Tom Lembong. Selain itu, Akbar dan juga saudara, Tom Lembong sendiri ada sidang sebelumnya yaitu sidang tuntutan. Ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara, kemudian juga membayar denda sebanyak 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum menilai Tom Lembong terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi importasi gula, di mana diyakini Thomas Lembong telah merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dengan total kerugian mencapai 578 miliar dalam kegiatan impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Adapun kerugian ini berasal dari sejumlah pemberian persetujuan impor kepada sejumlah perusahaan, termasuk juga ada perusahaan swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan juga stabilisasi harga gula dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan, seperti tidak dalam persetujuan impor itu tidak dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Nah, kita tunggu bersama Akbar dan juga saudara, apakah nanti sidang pembacaan putusan yang dibacakan apakah nanti akan sesuai dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya. Selain itu juga ada juga sidang dari Sekjen dari PDI Perjuangan, yakni adalah Hasto Kristianto, di mana sidang ini agendanya adalah duplik yang sudah dimulai pada kira-kira pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dalam pantauan kami tadi ada ramai sekali yang melakukan pengamanan untuk
sidang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, diantaranya ada lebih dari 1.000 personil yang turunkan, gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga Polsek Jajaran. Pengamanan dilakukan di dalam gedung pengadilan maupun juga di luar gedung pengadilan. Ada sejumlah kelompok memang yang melakukan aksi dalam sidang ini dengan tuntutan yang berbeda-beda, dan inilah yang kemudian diantisipasi khawatir terjadi gesekan antar kelompok. Ada kelompok yang menuntut penghentian persidangan karena diduga bermuatan politik bagi Sekjen PDIP, kemudian juga ada juga kelompok yang mendukung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap dan juga obstruction of justice. Demikian Akbar, kita kembalikan ke Anda di studio. Baik Nesya, terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara Direktur Utama Sritex PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Kurniawan Lukminto, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke Sritex. Kejagung diketahui sudah menyita sekitar 72 kendaraan Sritex terkait kasus tersebut. Dirut Sritex Iwan Kurniawan pasca pemeriksaan mengungkapkan kedatangan hari ini merupakan pemeriksaan ke-7 yang dijalaninya. Ia menerangkan ada sejumlah dokumen yang diserahkan kepada penyidik sekaligus memberikan sedikit penjelasan. Iwan mengaku materi pertanyaan saat pemeriksaan kali ini masih seputar pemberian fasilitas kredit yang tengah diusut Kejagung. Iwan juga memastikan bakal bersikap kooperatif jika dirinya dipanggil lagi oleh penyidik untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Kejagung diketahui sudah menyita sekitar 72 kendaraan Sritex terkait kasus ini. Merespon hal ini, Iwan Kurniawan pun tidak mempermasalahkan lebih lanjut. Hari ini pemeriksaan ke-7 saya. Siap. Cukup efisien. Mungkin dari Fitsus sendiri timnya agak sibuk ya. Saya datang pagi tapi mulai penyidikan jam 2 dan ini jam 5 sudah selesai. Itu cukup efisien. Kami hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang permintaan terakhir itu dan memberikan sedikit penjelasan. Sudah begitu saja. Adapun kasus korupsi Sritex melibatkan 3 tokoh kunci, yaitu Diki Syahbandinata, Zainuddin Mapa, dan Iwan Setiawan Lukminto. Ketiganya telah ditahan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Diki Syahbandinata yang menjabat sebagai pemimpin divisi korporasi dan komersial PT Bank BJB pada 2020 menjadi salah satu tersangka kasus korupsi Sritex. Ia diduga kuat memberikan fasilitas kredit kepada Sritex tanpa mematuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Proses persetujuan kredit yang dilakukannya diduga melawan hukum karena tidak didukung oleh analisis risiko yang memadai. Tindakan ini memungkinkan Sritex menerima kredit meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan. Zainuddin Mapa, mantan Direktur Utama PT Bank DKI, juga masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi Sritex. Ia disinyalir menyetujui pemberian kredit kepada Sritex meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kelayakan kredit berdasarkan hasil pemeringkatan lembaga penilaian keuangan. Keputusannya ini dinilai melanggar prosedur perbankan dan berkontribusi pada kerugian negara yang signifikan. Iwan Setiawan Lukminto yang menjabat sebagai Direktur Utama Sritex pada periode 2005-2022 menjadi tersangka utama dari pihak perusahaan. Ia diduga menyalahgunakan dana kredit yang diterima dari Bank BJB dan Bank DKI. Dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dialihkan untuk kepentingan lain, seperti membayar utang perusahaan kepada pihak ketiga dan membeli aset non-produktif, termasuk tanah di Solo dan Yogyakarta. Tindakan ini memperparah kerugian finansial yang ditanggung negara. Akibat perbuatan para tersangka kasus korupsi Sritex, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 692 miliar rupiah. Kerugian ini
berasal dari kredit bermasalah yang diberikan tanpa prosedur yang memadai, serta penyalahgunaan dana kredit oleh pihak Sritex. Saudara, 4 dari 8 tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia resmi ditahan oleh KPK. Total uang hasil praktik ini mencapai 53 miliar rupiah. KPK menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penahanan tersebut dilakukan pasca penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap para tersangka. Pemerasan ini terjadi sejak tahun 2019 dengan capaian uang yang terkumpul dari praktek itu senilai 53 miliar rupiah. Keempat orang tersangka dalam kasus ini diantaranya Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Republik Indonesia tahun 2022-2023 Suhartono, Dirjen PPTKA 2019-2024 yang kemudian diangkat sebagai Dirjen Binapenta Kemenaker Republik Indonesia 2024-2025. Haryanto, Direktur PPTKA 2017-2019. Wisnu Pramono dan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2022-2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025, Devi Anggraini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Namun 4 tersangka lainnya belum dilakukan pemanggilan dan penahanan. Keempat tersangka ini juga telah dicekal untuk keluar negeri agar penyidik KPK lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Para tersangka ini telah mengembalikan uang hasil dugaan tindak pidana itu ke KPK sejumlah 5,4 miliar rupiah. Selain itu KPK juga telah menyita 11 mobil dan 2 sepeda motor dari tangan para tersangka. Penahanan itu terhadap para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau yang sering disebut atau disingkat dengan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. KPK juga telah memeriksa staf sus Menteri Ketenagakerjaan era Muhaimin Iskandar, yakni Hanif Dakiri dan Ida Fauziah sebagai saksi. Denny, TVRI melaporkan. Saudara Menteri Perlindungan Pekerjaan